Saksi lahir di bawah pohon kurma, saksinya siapa 700 tahun kemudian? Nggak bisa jawab. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pecinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu mengenai pelayanan yang akan kami lakukan beberapa hari ke depan di daerah Sumatera, karena kita pergi kali ini khususnya melakukan penginjilan. Kita tidak adakan KKR dan juga kita tidak adakan pengajaran Islamologi. Jadi khusus keberangkatan kita kali ini untuk melakukan penginjilan selama beberapa hari di daerah Sumatera. Nah, saudaraku, kali ini sangat mengejutkan saya ketika saya melihat di sebuah cuplikan video di mana ada daripada pihak saudara kita dari seberang RT 0666 memberikan informasi kepada publik bahwa Ibu Sofiatul akan ditangkap. Lalu orang tersebut membeberkan foto daripada Ibu Sofiatul. Padahal itu bukan foto Ibu Sofiatul, Bapak Ibu. Mereka sangat marah sekali kepada Ibu Sofiatul. Sebenarnya ada banyak sekali yang membuat mereka marah. Salah satunya Ibu Sofiatul dan lagi sang penggugat Dewi Bulan dan juga channel Sunnah Nabi dan Nabi Asli, termasuk Bang Tamparagi dan apologet-apologet yang lain sangat membuat mereka resah. Padahal yang mereka sampaikan itu semua adalah data. Mereka tidak menyampaikan menurut pemikiran mereka. Sumber yang mereka ambil itu adalah berdasarkan apa yang tertulis menurut keyakinan mereka. Kalau itu hadis, mereka tulis alamat hadisnya. Kalau itu Al-Quran, mereka tulis suratnya di mana, ayat yang keberapa. Tetapi oleh saudara-saudara kita dari seberang, mereka tidak siap menerima data ketika para apologet membukakan data kepada mereka, saudaraku. Yang mereka terima apa Bapak Ibu? Yang mereka terima hanyalah ketika teman-teman dari seberang menghina iman kekristenan, mengolok-olok Yesus, mengolok-olok Alkitab, menertawakan ketuhanan Yesus Kristus. Ini yang sangat membuat mereka bangga, yang sangat membuat mereka sukacita ketika ada polemikus muslim yang menghina kekristenan. Bahkan MUI memberikan reward ya kepada para mu'alaf, khususnya MUI. MUI sempat memberikan reward kepada para mu'alaf yang gencar dalam menghina iman kekristenan. Apa tujuannya? Cuma satu Bapak Ibu, agar para penghina pencemooh ini lebih semangat lagi di dalam mereka menghina kekristenan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video bagaimana kita mendapatkan informasi mengenai Ibu Sofiatul yang disebarkan oleh seorang polemikus. Wajah beliau disebarkan, fotonya disebarkan, saudaraku. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Salam Elohim bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan dengarkan Ibu Sofiatul ya. Sekalipun dia banyak difitnah, banyak sekali dimusuhi ya, tapi dia tetap ekstensi ya dalam penyampaian kebenaran-kebenaran daripada Alkitab. Di mana teman-teman sekalian memang banyak dia bongkar ya tentang Islam, sehingga dia dicari, diisukan harus dilapor ke polisi dan lain sebagainya. Oleh karena teman-teman sekalian, mari kita langsung saja dengar apa yang menjadi penjelasan daripada Ibu Sofiatul berikut ini. Saksi lahir di bawah pohon kurma, saksinya siapa 700 tahun kemudian? Nggak bisa jawab. Loh, Anda lebih percaya mana? Bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis pada waktu Bunda Maria masih hidup. Pada waktu saksi mata semua masih hidup. Bagaimana kelahiran Yesus, apa yang Yesus katakan, perjalanan Yesus, apa yang Yesus ajarkan. Yesus kan mengatakan, ajarlah mereka segala sesuatu yang aku katakan. Bukannya 700 tahun kemudian, Muhammad tahu dari mana si Isa lahir di bawah pohon kurma, saya tanya. Saksinya siapa? Gak bisa jawab. Lah itu kan otaknya kebalik. Harusnya dia mikir, dokumen-dokumen kalau kita bicara akademis, bukan iman. Lu percaya itu Quran dari si Allahmu, ya itu terserah lu, itu kan klaim lu. Tapi yang pasti kalau kita bicara akademis, ya pasti kita lebih percaya yang sejarah dong. Saya pernah debat sama Muslim waktu itu kalau nggak salah, si Farhan atau siapa tuh, sudah lama, berapa tahun yang lalu, sama Aderion. Dia mengatakan gini,
Bagaimana mungkin aku bisa percaya kepada si tulisannya Papias? Ini kan Papias hidupnya kan tahun 125 Masehi. Menulis tentang Tuhan Yesus, menulis tentang itu muridnya Rasul Yohanes seperti itu. Terus aku tanya, loh kalau kamu nggak percaya dokumen yang ditulis tahun 125 Masehi, di mana para rasul masih hidup, dia murid daripada Rasul Yohanes, bagaimana kamu bisa mengatakan percaya kepada Muhammad yang hidupnya 700 tahun kemudian, buta huruf pula ini si Momo. Ngamuk-ngamuk dia sama saya. Oh dasar kamu ya, Sofia begini, nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Loh, kalau kamu nggak percaya data sejarah yang lebih dekat, bagaimana kamu bisa percaya yang ratusan tahun kemudian? Sekarang saya tanya, hadis-hadis Muhammad, itu paling tua adalah Sahih Bukhari yang mengumpulkan. Tahu nggak kalian tahun berapa? 280 tahun setelah Muhammad mati, sekitar tahun 800-an sekian, abad 9. Saya tanya, saya aja nggak bisa nulis tentang siapa namanya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, contoh katakan hidup tahun berapa tuh? Baru 100 tahun yang lalu kan? Saya aja udah nggak ngerti itu Pangeran Diponegoro. Lah ini Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari, semua penulis hadis itu orang Irak, teman-teman. Bagaimana mungkin orang Irak itu ngerti kejadian yang jauh jaraknya dan kejadian ratusan tahun yang lalu? Hah? Lebih parahnya lagi, manuskrip asli tulisan tangan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu nggak ada. Yang dipunyai Muslim sekarang, saya kasih tahu Anda, manuskrip yang ada di Birmingham, Inggris, Sahih Bukhari, ini merupakan tulisan tangan muridnya Sahih Bukhari tahun 1000 Masehi, yang mengaku ini mendapatkan dari Imam Bukhari. Berarti jaraknya udah 400 tahun dari kematian Muhammad. Dari mana kita tahu itu hadis-hadis itu benar? Pakai akal. Makanya di dalam hadis itu dikatakan, ini dari saya mendengar diriwayatkan dari ini. Si A meriwayatkan dari si B meriwayatkan dari si C dari bapaknya dari kakeknya, kan begitu kan? Iya. Kenapa pakai riwayat itu, sanad itu? Karena saksi matanya nggak ada, jawabannya gampang aja. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak pernah mengatakan saya Yohanes mendengar dari si B mendengar. Enggak, mereka tanya saksi mata masih hidup. Paulus berkata begini, kalau kamu nggak percaya kepada Mesias Tuhan Yesus yang disalibkan itu, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kamu jangan percaya sama aku, katanya di 1 Korintus 15. Kamu tanya tuh loh, saksi matanya masih hidup, ada 500 orang. Betul nggak? Iya, betul. Nggak perlu pakai sanad, orang dia sendiri saksi mata kok, gimana sih? Kalau saya sendiri menyaksikan kejadian peristiwa kecelakaan yang ada di depan mata saya, nggak perlu saya ngomong, oh saya dengar peristiwa kecelakaan itu dari tetangga saya dengar dari neneknya dengar dari sepupunya, nggak perlu. Iya kan? Pakai otak dong mikir. Betul. Nah, dengan kita mengerti, saya juga mengerti begini, sehingga bisa berani menjawab segala macam yang miring-miring itu. Sebenarnya sebelum tahun 2020 banyaknya ini, mulai dari Christian Prince kayak Bu Sophia, itu mereka setiap pembicaraan arahnya nyerang, tetapi ya saya sebagai orang Kristen ya nggak ngerti apa-apa, ya cuman iya diam. Tapi sekarang sudah berbeda, sudah berani ya di batas-batas yang memang kita di offline ya, jadi sebatas yang seharusnya dijawab. Tapi setidaknya mereka sudah tidak lagi seperti dulu, spiritnya sudah beda, mereka sudah nggak yang kayak dulu. Islam di Indonesia sekarang melempem, letoy. Kalau dulu mereka berani keluar pakai toak besar, omongnya terlalu gede. Kristen kafir, kitabnya sudah diubah-ubah. Itu loh Zulkifli M. Abbas debat sama saya. Dia menggunakan surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? 50 berapa tuh? Taurat sudah diubah-ubah. Saya bilang, kita bukain asbabul nuzulnya. Ternyata ketika asbabul nuzulnya kita buka, bukan Taurat diubah, tapi pada waktu Muhammad ada orang berzina dibawa ke hadapan Muhammad, lalu tanya, dihukum apa? Muhammad mengatakan, di kitabmu tertulis apa? Lalu dia menutupi bahwa ada hukuman rajam. Nah itulah sebabnya Muhammad mengatakan, loh kenapa kamu menutupi itu, katanya, hukuman rajam. Bukan kitabnya diubah. Jadi sekarang kita ini nggak bego orang Kristen. Saya tuh membuka channel Al-Hayat adalah untuk mengajarkan Anda apologetika, teman-teman. Ya, Isa nggak sama dengan Yesus. Isa itu di dalam Quran adalah keponakannya Musa dan Harun. Ya, kok Anda tuh orang Kristen jangan bego-bego banget gitu loh. Ya, ada dongeng-dongeng di dalam apa? Ya, kenapa Pak? Tapi
Ya salah di kita semua sih. Apa PGI juga salah sebenarnya. Kita dibuat di kalender tuh kematian Isa mati, ke apa kenaikan Isa Masih. Diakui. Gimana coba rusak kita ini coba. Itu kan Iya, sebenarnya fatal itu sebenarnya nggak bisa kan. Berarti kita Ya, mengakui Isa Masih itu anak Harun iya, gitu loh. cucunya Iya si nggak? Imron. Ah, itu negara membuat gitu kita akui. Sebenarnya kita tolak kalender itu. Nggak boleh sebenarnya. Tapi ya itu pun heran, bingung. Bingung saya lihat itu saya pendeta-pendeta tanya itu. juga Pak ke pegawai. Ini hari raya Islam atau Kristen ya? Kristen kan Pak, tulisan Isa masih tidak ada orang Kristen. Tapi setidaknya kita berani ngomong, kita berani ini, kita sekarang berani menginjil, itu luar biasa, itu langkah-langkah awal, itu dobrakan luar biasa. Ini sudah pembalikan arah saya lihatnya. Jadi saya Enggak, lihat oh ya Indonesia kan akan kalau memang dimenangkan. itu kan kelahiran Isa Masih. Ya kalau memang Isa Masih versinya Islam harus kita tolak sebenarnya. Iya, betul. PGI itu harus menolak itu. Nggak boleh ditulis yang jelas Isa Masih atau Yesus Kristus ini sekarang. Iya, kelahiran Ya Isa nggak Bu Al-Masih. Sofi? Isa Al-Masih di bawah pohon kurma, cucunya si Imron gimana? Ya harus. Tapi dulu-dulu Pak, memang Pak, kita orang Ah, Kristen sangat terdesak. Yang ada hanya, kita ini ketakutan mengatasnamakan kasih kok, bersembunyi di bawah kata kasih, padahal ketakutan itu sebenarnya. Jadi itu kondisi. Tapi sekarang setidaknya harus mulai pelan-pelan, tapi sudah harus ada gerakan, ya termasuk itu PGI harus mulai berani berubah itu. Gantilah Isa Al-Masih itu menjadi Yesus Kristus, enggak ya kan ke pemerintah. Ya. istilahnya kan gini kan, itu kan sebenarnya kalau itu kita jujur lah ya, jujur itu kan penistaan sebenarnya gitu loh. Berarti kita nggak mengakui Yesus Kristus lahir di kandang domba, kita meyakini Yesus Kristus lahir di pohon kurma jadinya. Kalau itu Isa Masih dong. Hmm, Benar nggak Bu? Bu Sofi lah, Iya, bagaimana pendapat Ibu? iya betul. Jadi Penistaan agama nggak itu? iya betul betul. Jadi kita nggak mengakui ya, Isa ini Ah, disamakan dengan Yesus di bawah pohon kurma. Nah makanya kemarin waktu di TikTok bagus udah. banget Pak PC The King ini, ya. Bukan masalah namanya, kalau namanya berbeda-beda merujuk kepada orang yang sama, itu justru lebih bagus karena karakternya sama, betul nggak? Tapi ini betul. nama yang sama dikisahkan berbeda, satu lahir di Bethlehem, di Efrata, di Migdal Eder, satunya di bawah pohon kurma, nggak jelas pula nih pohon kurmanya di mana, nggak bisa. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan para pencinta Angel Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar dan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari cuplikan video tersebut. Silahkan tulis di kolom komentar dan pergunakan komentar kita dengan bijak. Begitulah saudaraku, tanggapan teman-teman kita dari seberang yang sangat membuat mereka resah ketika data-datanya dibukakan. Padahal itu ada sumbernya. Apakah kita takut dengan ancaman-ancaman yang mereka sebarkan kepada kita? Kemungkinan kita takut, saudaraku. Ya, kemungkinan kita takut. Maka kepada teman-teman yang ingin membukakan data-data mereka, saran saya yang pertama sekali, teman-teman jangan sampai kelihatan wajah. Yang kedua, pindah. Jangan tinggal di bangsa negara ini. Tinggal di Amerika, tinggal di Belanda, tinggal di Jerman. Di sana saudara bermain dan membuka serta membongkar semua data yang saudara miliki. Tetapi kalau kita tinggal di bangsa dan negara ini seperti saya, sekalipun kita punya data yang sangat akurat, jangan coba-coba bacakan di depan publik. Bisa bahaya dan kita bisa ditangkoi. Kenapa bisa ditangkoi? Karena mereka mendesak pihak yang berwajib supaya kita ditangkoi, saudaraku. Makanya ketika kita dapatkan data yang sangat akurat, kita jangan bocorkan di publik, saudaraku. Ya, kalau tidak itu sangat membahayakan kita. Alkitab sudah mengajarkan kita. Kita ini ditempatkan di tengah-tengah serigala. Di mana sedikit kita salah melangkah, sedikit salah berbicara, maka serigala itu siap menerkam kita. Sedikit-sedikit hukum di bangsa dan negara ini mengenai agama itu ada penistaan agama. Salah berbicara, maka kita dibenturkan dengan penistaan agama. Sekalipun itu ada data. Ya, ketika mereka tidak senang dengan data yang kita sampaikan, maka tidak segan-segan mereka cari celah supaya kita bisa kena dengan hukum penistaan agama. Maka kita harus hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Kalau saya Bapak Ibu ketika mendapatkan data-data yang konkret, itu saya bukakan ketika melakukan penginjilan.
Di saat sudah bertemu face to face, sambil ngopi, kadang-kadang sambil makan gorengan, kadang-kadang sambil makan bakso. Nah, disitulah ketika terjadi tanya jawab, saya buka datanya, itu membuat mereka terkaget-kaget. Tapi sebelumnya kita sudah membangun duluan hubungan yang baik, ya, hubungan persahabatan. Nah, setelah itu baru mereka bisa sadari, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya. Nah, disitulah yang sangat saya butuhkan kepada Bapak Ibu semuanya adalah doa untuk pelayanan yang saya lakukan bersama dengan teman-teman. Dengan doa bisa mengubah segala-galanya, bisa menarik mereka untuk datang kepada Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach berkata, tidak ada seorang pun yang bisa membuat mereka datang kepadaku kalau bukan roh Bapa yang menarik mereka datang. Begitu sebaliknya, tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kepada saudara semuanya yang selalu setia mendoakan pelayanan saya mengucapkan terima kasih banyak. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang menemukan jalan Shirathul Mustaqim, jalan menuju ke surga, jalan kebenaran, jalan yang ditunjukkan melalui firman-Nya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih.